ngeluh. Aduh nggak enak banget kakinya, aduh mulut pahit, aduh tidur nggak nyenyak nih nggak enak begini nggak enak. Pokoknya macem-macem deh pokoknya itu ya namanya kalau misalnya kita lagi sakit. Nah sekarang bagaimana caranya Ustadz Maulana nih mohon izin ya. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat hikmah dari di balik penyakit yang kita dihinggapi penyakit itu. Maksudnya bagaimana caranya kita bisa menerima bahwa itu ada hikmah di baliknya. Mohon izin silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah di balik penyakit itu sebenarnya kalau bicara hikmah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa menyikapi sesuatu sehingga disebut hikmah. Nah kalau berbicara tentang hikmah dari penyakit itu menghindarkan kita dari apinya neraka tadi yang demam itu. Kan betul kalau orang sakit itu kan ditarik tiga. Nafsu makannya, cahayanya, dosanya. Tapi ketika dia sembuh dikembalikan cuma dua. Apa tuh? Wajahnya yang berseri, nafsu makannya dikembalikan. Tapi dosanya tidak dikembalikan karena sudah Oh dihapuskan. iya benar-benar. Jadi artinya kalau orang sakit itu sebenarnya lagi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah. Lagi digugurkan. Bahkan sebenarnya ketika orang sakit itu Allah mau lihat tingkat kesabarannya. Tadi kita lihat sampai berobat kiri kanan, sampai mana kemana. Itu Allah mau lihat seberapa kesungguhanmu, seberapa kesabaranmu. Karena nilai kesabaran itu innallaha ma sabirin. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang sabar itu menandakan bahwa dia tahapan keimannya sudah naik. Karena bukankah kenapa tadi Nabi Ayub dikasih sakit? Itu karena sabarnya, kesabarannya. Kesabaran Nabi Ayub ketika, makanya orang-orang nanti dari kemudian ditanya, kenapa kamu tidak salat? Karena aku sakit, tunggu. Ada Nabi, aku sakit tapi aku tetap salat. Jadi sebaiknya bukan berarti orang sakit itu hilang daripada ibadahnya. Tapi ketahui, ketika kita sakit, ibadah yang tertinggal karena disebabkan karena sakit, tetap kita dapat pahala. Biasanya datang ke masjid berjamaah. Tapi karena dia sakit, maka ibadahnya, tempat sujudnya itu tetap dia dapat pahalanya. Tetap dapat pahala jamaahnya tadi. Ya mungkin dia puasa Senin Kamis tapi karena sakit. Tiba-tiba dia tidak puasa Senin Kamis karena sakit. Maka dia tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Karena sekiranya dia tidak sakit, dia pasti puasa. Karena kebiasaannya. Karena kebiasaannya. Makanya orang yang sakit itu sudah. Jangan berputus dari rahmat Allah. Karena sungguh orang sakit itu tetap mengalir pahala padanya. Tetap diampuni dosa-dosanya. Bahkan orang sakit itu pasti larinya kepada makasih tadi. Diarahkan lari kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Sehingga tidak ada keluhan. Yang ada malah bersabar dan optimis. Sekali lagi optimis. Bahkan mohon maaf dengan adanya sakit kita bisa menghargai kesehatan. Kapan orang bisa menghargai kesehatan?